Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulida Listiani, NIM 205080401111014 dari kelas A1 Kemiskinan dan Modal Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang apa yang saya dapatkan mengenai materi perbandingan efek pandemi COVID terhadap perekonomian negara dan kemiskinan. Dan pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya dapatkan mengenai perbandingan efek pandemi COVID di negara Indonesia dan di negara Jepang. Selamat menyaksikan. Efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kemiskinan di negara Indonesia dan Jepang, serta perbandingan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kemiskinan Indonesia. Efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. COVID-19 yang terus menyebar di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga sekarang semakin berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin cemas terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat adanya pandemi ini, sebagian masyarakat banyak yang tidak bekerja lagi, sehingga hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat. Kemudian, Direktur Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwasanya ada 3 dampak besar pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Pertama, mengakibatkan merosotnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini merupakan penopang 60% terhadap perekonomian Indonesia. Dan akhirnya jatuh sejumlah 5,02% dari tahun 2019 ke 2,84% pada tahun awal pandemi atau tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah investasi Indonesia melemah dan berimbas pada terhentinya usaha masyarakat. Dan yang ketiga adalah harga komoditas turun, serta ekspor RI ke negara-negara luar menjadi terhenti. Efek pandemi COVID-19 terhadap sektor perikanan di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada pertama penurunan nilai pasar hasil laut dan permintaan konsumen perikanan, yang kedua penurunan ekspor perikanan, dan yang ketiga adalah menurunnya nilai tukar nelayan. Kemudian, efek pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak Maret 2020 telah menimbulkan beberapa dampak yang cukup serius, utamanya dalam aspek kemiskinan dan perekonomian Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia pada saat awal pandemi COVID-19, yakni pada bulan Maret, tercatat oleh BPS sejumlah 9,78%. Kemudian, angka kemiskinan ini naik sejumlah 0,56% jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2019. Kemudian, pada bulan September 2020, angka kemiskinan jauh lebih naik lagi, yaitu sebesar 10,19%. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang semakin parah di Indonesia. Baru setelah pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan di Indonesia mulai turun menjadi 10,14%. Efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kemiskinan Jepang. Efek pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Jepang. Yang pertama adalah adanya penurunan konsumsi domestik, di mana hal tersebut merupakan yang berkontribusi lebih dari setengah ekonomi di Jepang. Yang kedua adalah menurunnya tingkat ekspor seiring perdagangan global yang terpuruk. 3. Memukul sektor manufaktur Jepang, yang menyebabkan pertumbuhannya pada kuartal pertama tahun 2020 tertekan hingga minus 22,4%, dan sektor non-manufaktur tumbuh negatif 20,2%. Kemudian yang keempat adalah pendapatan sektor wisata menurun. Sejak Jepang mengumumkan pembatasan wilayah pada sekitar 2020, sektor pariwisata juga menjadi sektor yang cukup terdampak. Akibat adanya pandemi ini, terjadi penurunan drastis terhadap kunjungan turis di Jepang. Menurut data, Jepang mengalami penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hampir 50% dari 8,6 juta pada bulan Januari 2020 menjadi 4,9 juta pada bulan Februari 2020. Yang hal ini juga akan berimbas pada menurunnya pendapatan sektor pariwisata di Jepang. Selanjutnya, efek pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di Jepang. Berdasarkan data terbaru Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD pada bulan Oktober 2020 menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Jepang sebesar 15,7%. Data ini sempat membuat publik kaget, mengingat Jepang merupakan negara maju dan perekonomiannya sudah sangat maju. Dan ternyata efek pandemi COVID ini sangat berdampak pada tingkat kemiskinan di Jepang.
Data dari OECD juga menunjukkan bahwa karena pandemi ini, dari setiap 6 warga Jepang, 1 orang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang selama pandemi COVID-19 dan kebijakan untuk mengentas kemiskinan akibat COVID-19. Perbandingan kebijakan pemerintah Indonesia dan Jepang selama pandemi COVID-19. Untuk kebijakan di Indonesia, yang pertama adalah memberlakukan lockdown. Indonesia memberlakukan lockdown pada pandemi COVID-19 namun hanya sementara. Kemudian yang kedua adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Maret tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah Indonesia mendirikan rumah sakit darurat COVID. Dan yang keempat adalah memberlakukan PPKM yang mulai berjalan pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Lalu untuk negara Jepang, Jepang tidak memberlakukan lockdown seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, Jepang melakukan state of emergency. Hal ini dilakukan dengan cara pemerintah hanya menghimbau rakyatnya untuk stay home, work from home, dan menghimbau agar toko-toko atau fasilitas umum lainnya untuk ditutup sementara waktu. Yang ketiga, pendekatan 3C, yaitu crowded space, and closed contact setting. Dan yang keempat adalah asuransi kesehatan. Yang kelima adalah peningkatan kapasitas rumah sakit khusus COVID. Kemudian, perbandingan kebijakan pemerintah Indonesia dan Jepang untuk mengentas kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengadakan PKH atau Program Keluarga Harapan. Yang kedua, mengadakan bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Selanjutnya, yang ketiga adalah Kartu Prakerja. Yang keempat, peraturan pemerintah tentang kebijakan keuangan. Kemudian oleh negara Jepang, yang pertama adalah paket stimulus bantuan keuangan sebesar 117,2 US dollar. Dan yang kedua adalah bantuan biaya pendidikan anak yang terdampak COVID. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.